Better cash management. Untuk pinjaman dari Ibu Jambi, Ibu Elvianti ya. Elviana, yang pinjaman atau yang tadi cash management udah clear ya. Tadi yang desentralisasi sudah clear. Yang pinjaman-pinjaman nggak jelas itu harusnya memang OJK yang menghandle. Kami nggak punya tangan ke sana, dan PT PMN itu di bawah BRI, bukan di bawah kami. Tapi nggak apa-apa. Nanti kami panggil BRI-nya sama PMN-nya, suruh menjelaskan apa yang terjadi, kenapa di reorder lagi perusahaan-perusahaan sehingga banyak tukang pinjam yang nggak jelas itu. Kita beresin tuh, Bu. Iya, Bu. Ya, rakyatnya mesti hati-hati kalau kalau ngutang juga, Bu. Tapi kita akan panggil mereka apa yang terjadi dan gimana cara memperbaikinya. Untuk Kaltim anggaran turun. Cuman segini, cuman itu bukan alasan juga untuk buat nggak bisa bangun negaranya lagi. Daerahnya sekarang. Kalau kita lihat silpanya masih September ya, masih ada 4,7 triliun. Hitungan saya biasanya sepanjang dari September ke Desember biasanya paling mereka bisa ambil separuh, habisin separuh. Jadi masih cukup untuk membantu. Cuman gitu, ini di apa di dana bagasi ya? TBH. Kalau yang DAU yang segala macam rasanya mereka udah di-adjust, Anda tanya lagi ke sana. Tapi nanti dengan berjalannya anggaran ini kan 2026 kan, Anda kelihatan. Nah, Mereka provinsi tidak berani memasukkan dalam rencana kerja tahun 2026, Pak. Dikarenakan khawatir uangnya ini tidak dicairkan sebelum November mereka ketok palu, Pak. November ini. Ya, akhir November ini ketok palu, Pak. Pengesahan anggaran kabupaten, kota, provinsi. Iya. Pak, kalau yang sudah dialokasi udah clear, pasti kan? Sudah clear. Betul, Pak. Ini kan harusnya dimasukkan juga, Pak, uang kurang bayar ini dalam rencana kerja mereka tahun depan, Pak. Jadi kalau dana kurang bayar itu DBH itu akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara secara keseluruhan. Tapi pada dasarnya nggak akan hilang itu. Tapi gini, kalau pertengahan tahun depan clear, sebelum pertengahan tahun depan Ya, clear, silpa jadinya, Pak, anggarannya. Kalau Bapak masukkan di pertengahan tahun, mereka bisa melaksanakannya di perubahan, Pak, sehingga nggak bisa membangun jalan, Pak, kalau begitu. loh, Bu, kalau dananya kan masih banyak, dia bisa pakai yang sisa itu dulu kalau pakai. Sedikit, Pak, 3 triliun, Pak. Kalau itu 3 tahun sampai akhir tahun pasti ada sisa 1 triliun akhir Desember. Kalau saya nggak salah tebak ya, karena statistiknya begitu, pemerintah pusat juga begitu, daerah juga begitu. Dari situ ke sana separuh nggak bisa dihabisin. Jadi yang itu dihabisin aja dulu. Kalau ini nanti jadi yang ini akan kita adjust semaksimal mungkin ya. Banyak daerah yang WA saya juga, cuman begini. Ini kan waktu saya masuk kan ekonomi lagi melambat. Karena melambat, pendapatan pajak juga kurang kan, turun. Jadi semuanya direm ke bawah. Jadi kasih saya waktu sedikit, 6 bulan ke depan, sampai triwulan pertama udah kelihatan kan, April udah kelihatan lebih jelas lah kita bisa diskusikan. Nanti di situ kita adjust. Karena kan anggaran negara, ini kan anggaran negara, bukan anggaran daerah saja. Jadi saya juga dilihat sedang dilihat tuh sama analis domestik sama asing. Situ Menteri Keuangannya menembus 3% defisit ke PDB-nya enggak. Kalau sekarang saya tembus di situ, saya jelek. Tapi nanti kalau tumbuhnya ada 6,5-7%, ruang itu terbuka lebar. Tapi kalau udah 6,5-7%, ya kita nggak perlu ngutang lagi kali. Utangnya akan kecil karena income-nya juga akan naik. Jadi itu yang bisa kita atur sekarang. Jadi jangka pendek ini boleh dibilang masa transisi lah berapa bulan ke depan. Untuk Ibu, fleksibilitas belanja daerah itu dari Ibu Sekar ya, dari Kepri, itu sudah masuk, nanti diatur di APBN 2027, jadi nggak usah khawatir. Eh, Untuk yang 200 triliun, pertanyaan kan 200 triliun dari Sulut dan yang lain-lain, gimana efektivitas penyalurannya? Apakah saya ikut campur detail dengan penyaluran anggaran itu? Jadi begini, kalau uang itu saya pindahkan dengan alokasi ini mesti ke sini, ini mau ke sini, mau ke sini, itu kan berarti saya merubah anggaran kan, merubah APBN kan.
Nanti saya dimarahin DPR, dihabisin sama DPR. Kira-kira begitulah. Kenapa merubah anggaran tanpa konsultasi? Jadi yang saya lakukan cuman cash management aja sebetulnya. 200 triliun di BI, saya punya 400 triliun sebetulnya. 425 pada waktu itu. Saya pindahin separuh di bank. Udah, seperti saya pindahin uang saya di sana sebagai cash di 5 bank. Sebetulnya maturity juga nggak saya tentukan, sebenarnya mereka aja ngaco. Lu gue bilang nggak sama maturity, dibilang 6 bulan. Tapi basically kita udah kasih kode ke banknya ya. Itu peraturan Menteri Keuangan. Oh gitu. You yang tanda tangan. Iya, dia ngasih tahu. Paksa gue ikutin. Karena dia kalau nggak dia nggak mau. Jadi begini. Pada dasarnya kita akan diamkan di sana. Bank akan biasa kan kalau ada deposito dia akan ngalokasiin uangnya kan. Karena kalau nggak dia bayar ke saya bunga returnnya bisa nol kalau ditaruh di brankas. Jadi dia akan dipaksa menyalurkan uang itu. Itu yang saya paksa sebetulnya, perbankan menyalurkan uang itu dengan keterampilan mereka sendiri. Malah saya nggak ikut campur. Kenapa? Tapi yang jelas nggak boleh beli dolar, nggak boleh kasih konglomerat. Itu kita dua itu. Itu SBN juga nggak boleh. Kalau nggak mutang-mutang aja ke saya. Jadi mereka kan kita tahu perbankan sebenarnya pinter. Saya juga pinter tapi malas saya bilang kan, karena biasanya uangnya taruh di SBN atau di BI. Jadi kita pastikan dia memakai itu dengan menggunakan keterampilan dia mendeteksi kredit yang bagus, menyalurkannya seperti apa. Jadi saya memakai keterampilan atau keahlian perbankan untuk menyalurkan itu tanpa ikut campur terlalu banyak. Resiko, makanya saya kadang-kadang kan datang tuh ke bank-bank itu. Saya cuma tanya, pernah ke BNI sama Mandiri, uangnya kemana, penyerapannya berapa, Anda beli dolar apa enggak? Dia nggak ada yang ngaku beli dolar sih, tapi saya yakin beli dikit-dikit lah. Tapi kalau ketahuan, oh, mereka nggak bisa lari. Ya walaupun saya nggak punya kekuasaan langsung di perbankan itu kan di bawah Danantara sekarang. Tapi kan saya wakil ketua ya, anggota Dewan Pengawas Danantara. Di situ kita bisa memberikan masukan yang kencang sekali. Dan Danantara juga harus bayar pajak kan. Kalau macam-macam kita sikat juga Danantaranya. Kalau mereka melindungi praktek-praktek yang jelek. Jadi ini Menteri Keuangan lumayan berkuasa rupanya. Saya baru tahu juga. Fun juga jadi Menteri Keuangan. Ini lucu-lucu, senang-senang juga sih. Jadi satu lagi, jatah kur sudah habis itu yang tadi kan. Itu informasi yang salah. Jadi kalau catatan jadi dari catatan yang saya punya di sini ada dana berapa? 284 triliun. Baru dialokasin 228.